menjelaskan tentang akad atau pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, dari bentuk masdar dari nakaha yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan atau bersetubuh. Menurut syara, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunannya dilaksanakan menurut syariat Islam. Nikah merupakan sunnatul bahkan tidak hanya manusia tapi juga pada binatang dan tumbuh-tumbuhan atau juga pada benda-benda mati pun senantiasa berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyah ayat 49. Ajaran Islam sangat menganjurkan agar manusia menikah. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kawinkanlah perempuan yang kamu sukai 2, 3 dan 4. Tapi kalau kamu khawatir tidak dapat berbuat adil antara perempuan-perempuan itu, hendaklah satu saja. Quran surah An-Nisa ayat 3. Nikah yang pertama jais, ini asal nikah sunnah bagi orang yang berkehendak serta cukup makan, sandang, pangan dan lain sebagainya. 3. Wajib bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah perzinahan. 4. Makruh bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah. 5. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi. Rukun nikah: 1. Mempelai pria dan wanita beragama Islam. 2. Laki-laki bukan mahram bagi calon istri. 3. Wali akad nikah dari perempuan. Dalam hal ini, ayah si perempuan jika ayahnya sudah meninggal bisa melakukan dengan menemukan perempuan dari pihak laki-laki seperti kakek, paman, atau saudara laki-lakinya. Jika tak punya ayah, maka bisa dilakukan oleh wali hakim. 4. Tidak sedang ihram. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang yang sedang beridom tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengibatkan. Hadis riwayat Muslim nomor 3432. 5. Pernikahan tidak atas paksaan. Urutan wali nikah: ayah, kakek, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah, paman, baik yang lebih tua dari ayah ataupun lebih muda, dan dengan memprioritaskan yang paling tertua di antara mereka. 7. Anak lelaki paman dari pihak ayah. Macam-macam wali nikah. 1. Wali nasab, ialah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita, yaitu ayah, kakek, buyut, saudara laki-laki, sebapak, seibu, paman sebapak, kemenakan laki-laki, dan saudara laki-laki sebapak seibu, paman sebapak seibu, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sebapak seibu, anak laki-laki dari paman sebapak, anak laki-laki dari anak paman sebapak seibu, paman bapak sebapak seibu, anak laki-laki dari paman kakek sebapak seibu. Laki-laki yang memerdekakan hakim. 2. Wali hakim, ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. 3. Wali muhakam, ialah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Selanjutnya, kafaah. Kafaah secara etimologi adalah sama sesuai dan sebanding, sehingga edukasi kafaah dalam perwakilan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. 2. Tujuan kafaah dalam perkawinan. Tujuan keseimbangan kafaah dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Atau lamaran. Pengertian hikmah
Arti khitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai pria bersilaturahmi ke rumah calon mempelai wanita. Dalam pertemuan itu, calon mempelai pria akan mengutarakan keinginan mereka. Tata cara khitbah. Tata cara khitbah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan membaca hamdalah, kemudian menyebut pujian kepada Allah, sholawat untuk Rasulullah SAW. Setelah itu disunahkan juga membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ketika melakukan prosesi khitbah. Di dalam Islam dikenal dua jenis khitbah yang berlaku, yaitu khitbah bitashrih dan khitbah bita'rid. Khitbah bitashrih adalah prosesi lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan menggunakan perkataan yang jelas, menampakkan keinginan kuat untuk menikah. Pengertian walimah. Walimah al-ursi merupakan salah satu rangkaian peristiwa dalam proses pernikahan macam walimah. 1. Walimah yang terkait dengan syariat, karena ada perintah khusus untuk menjalankannya. 2. Walimah yang tidak terkait dengan syariat, hanya walimah. Walimah al-ursi juga bertujuan untuk memohon doa dari para undangan, agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum mengadakan walimah al-ursi adalah sunnah, namun tidak diuntukkan untuk orang-orang yang kaya dan beras. Pengertian nusyuz. Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nasyaya yang yuzu nasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, dan bertindak kasar. Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Sholeh Gaiman, mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan di antara suami istri, sementara itu di ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan di pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Nusyuz. 1. Nusyuz istri terhadap suami. 2. Nusyuz suami terhadap istri. Hukumnya tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 30. Pengertian talak. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Talak. Menurut Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa talak adalah terlarang kecuali karena alasan yang benar. Sedangkan golongan Hambaliyah berpendapat bahwa talak hukumnya kadang wajib, haram, mubah, dan sunnah. Talak diperbolehkan apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak lagi mencintai istri. 1. Suami. 2. Istri. 3. 1. Benar-benar suami yang sah. 2. Telah balik. 3. Berakal sehat. 4. Orang yang menjatuhkan talak harus dengan ikhtiar. 5. Orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar. 6. Orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa. Tidak sah menjatuhkan talak dengan ketegasan. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak syarih dan talak. Kemungkinan talak dibagi menjadi dua, yaitu talak roj'i dan talak bak. 1. Cerai dengan cara yang baik. 2. Mempunyai saksi talak. 3. Memberikan sesuatu kepada istri saat bercerai. 4. Berprasangka baik pada waktu iddah.
Iddah atau waktu menunggu di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Hukum iddah. Iddah itu wajib hukumnya bagi seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya. Hikmah iddah. 1. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada hidupan rumah tangga apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu. 2. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. 3. Penghargaan terhadap hubungan suami. Pengertian rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu atau iddah. Persyaratan rujuk. 1. Istri yang ditalak telah disetubuhi sebelumnya. 2. Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak 3. 3. Talak yang terjadi tanpa tebusan. 4. Rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa 1. Wajib, yaitu khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan cerai itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. 2. Sunnah, yaitu apabila dirujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. 3. Mahruh, yaitu apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibandingkan mereka rujuk kembali. 4. Haram, yaitu apabila dengan adanya rujuk si istri semakin menderita. 1. Istri. 2. Suami. 3. Adanya saksi. 4. Adanya sighot atau lafaz atau ucapan rujuk yang dapat dimengerti dan tidak ambigu. Ketentuan rujuk. 1. Rujuk hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak. 2. Rujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa iddah. 1. Telah berakhir masa menunggu. 2. Istri tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain. 3. Suami yang lain telah mencampurinya. 4. Pernikahannya dengan suami kedua telah rusak atau suami keduanya telah menjatuhkan talak. 5. Telah habisnya masa iddah atau masa menunggu bagi sang istri dari suami yang kedua.